Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian segala aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan di suatu lembaga atau sekolah. Selanjutnya, apa tujuan dari manajemen kurikulum dan pembelajaran? Tujuan manajemen kurikulum dan pembelajaran yaitu: yang pertama, pencapaian tujuan pendidikan; yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan dan up-to-date; yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pembelajaran; yang keempat, pengembangan potensi peserta didik; yang kelima, peningkatan kualitas pendidikan; yang keenam, pemerataan kesempatan belajar; dan yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama dari manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah memastikan bahwa semua komponen pendidikan berfungsi secara sinergis untuk mencapai hasil belajar yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun masyarakat. Adapun prinsip-prinsip manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi; yang kedua, prinsip efisiensi; yang ketiga, prinsip fleksibilitas; dan yang keempat, prinsip keberlanjutan. Yang kelima, prinsip efektivitas; yang keenam, prinsip partisipasi; yang ketujuh, prinsip demokrasi; dan yang kedelapan, prinsip kebermaknaan. Selanjutnya yang kesembilan ada prinsip keseimbangan, kesepuluh prinsip akuntabilitas, kesebelas prinsip inovasi, serta yang terakhir ada prinsip keadilan. Baiklah, berikut adalah tahapan sistematika manajemen kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahapan ini merupakan fondasi awal dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Dalam tahap perencanaan, langkah-langkah yang diambil meliputi: yang pertama, penentuan tujuan pendidikan, yaitu mengidentifikasi tujuan umum dan khusus pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, penyusunan kurikulum, yaitu menyusun struktur kurikulum, memilih materi ajar, serta merumuskan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, penyusunan rencana pembelajaran, yaitu merancang silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta strategi pengajaran. Dan yang terakhir yaitu pemilihan metode pembelajaran, yaitu memilih metode pengajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik siswa dan materi ajar. Selanjutnya yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pada tahap pengorganisasian, dilakukan pengaturan dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: yang pertama, penentuan struktur organisasi, yaitu menetapkan peran dan tanggung jawab setiap pihak seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Yang kedua, pengalokasian sumber daya, yaitu menyediakan fasilitas, bahan ajar, serta alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, penyusunan jadwal, yaitu mengatur alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dan pembagian tugas mengajar kepada guru. Selanjutnya, pengarahan atau directing. Pengarahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada guru dan siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Berikut tahapannya. Yang pertama, supervisi pembelajaran, yaitu kepala sekolah atau koordinator pendidikan dan memberikan bimbingan dan supervisi kepada guru dalam pelaksanaan pengajaran. Yang kedua, motivasi kepada guru dan siswa, yaitu dengan melakukan atau memberi dorongan kepada guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang inovatif dan memberikan semangat belajar kepada siswa. Baiklah, selanjutnya adalah pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi adalah proses menghubungkan dan menyelaraskan berbagai komponen dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran agar dapat bekerja secara sinergis. Berikut langkah-langkah dalam tahap ini, yaitu yang pertama, kerjasama antar guru, yaitu dengan melakukan koordinasi di antara guru mata pelajaran untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kurikulum. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua, yaitu membina komunikasi dan koordinasi dengan orang tua siswa mengenai perkembangan dan kebutuhan pembelajaran anak. Dan yang ketiga, koordinasi dengan pihak terkait,
yaitu melakukan koordinasi dengan pihak manajemen sekolah, administrasi, dan pihak eksternal yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Tahap pengendalian adalah proses monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran. Langkah-langkah dalam hal ini meliputi: yang pertama, pemantauan pelaksanaan kurikulum atau mengawasi apakah pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan, yaitu yang pertama, identifikasi masalah, yaitu dengan menemukan kendala atau masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Yang kedua, tindakan korektif, yaitu melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, penilaian atau evaluasi atau evaluasi. Tahap evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan kurikulum dan pembelajaran telah tercapai. Proses evaluasi ini meliputi yang pertama, penilaian hasil belajar siswa, yaitu mengevaluasi prestasi dan kemajuan belajar siswa melalui tes tugas dan observasi. Yang kedua, evaluasi kinerja guru, yaitu menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan oleh guru serta dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, yaitu evaluasi kurikulum, yaitu mengkaji ulang kurikulum untuk memastikan relevansi materi ajar dan apakah diperlukan revisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan. Setelah melakukan evaluasi, tahap pengembangan dilakukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum serta proses pembelajaran. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, revisi kurikulum, yaitu melakukan pembaruan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, yaitu memberikan pelatihan atau workshop kepada guru untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Dan yang terakhir, yaitu pengembangan inovasi pembelajaran, yaitu dengan menerapkan metode atau teknologi pembelajaran baru yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, kesimpulan dari manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Perencanaan yang baik memastikan bahwa kurikulum dan silabus sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Pelaksanaan yang efektif melibatkan penggunaan metode pengajaran yang sesuai, pengelolaan kelas yang baik, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Evaluasi dari penilaian penting untuk mengukur pencapaian siswa dan efektivitas kurikulum, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Proses ini berkelanjutan dengan revisi dan peningkatan berkelanjutan guna menyesuaikan dan perkembangan kebutuhan pendidikan. Ucapkan terima